Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya di sini tuh Nabila Ramadan Yasir, biasa dipanggil dengan Nabila. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya itu Tasya Azhara Mirafir. Oke, nah Tasya itu biasa dipanggil Tasya atau Aca. Oke. Dari agreement kemarin kan kita kemarin sudah membuat janji atau di atas materi itu, apakah Tasya sudah baca? Yang minggu lalu ya Pak? Iya sudah. Apakah dari perjanjian tersebut ada yang ingin diubah? Sudah tidak ada. Oke, saya jelaskan kembali bahwa dalam sesi coaching ini itu akan berlangsung sekitar 20 sampai 25 menit. Terus adapun ketentuan yang berlaku itu selama kita coaching ini semuanya itu akan bersifat rahasia dan confidential. Terus apakah Natasha ingin memberitahu orang tuanya atau siapapun sponsor Natasha kalau misalnya kita mau membagi hasil dari diskusi kita nanti? Bisa juga. Bisa? Iya. Oke. Terus ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum terus mau pergi ke WC dulu? Enggak ini Pak. Mbak Jin? Kita lanjut Mina. Apa yang membuat Tasya itu datang ke sini? Sebenarnya Pak, yang bikin Kak datang itu ke sesi coaching ini karena apa ya, sejujurnya itu saya bingung Kak dengan pendidikan ke depanku itu bagaimana gitu, apakah saya lebih suka di bidang ini atau itu, karena semester 5 maka baru tidak saya tahu peminatanku apa. Jadi Tasya ini bingung dengan apa yang kau mau ambil gitu. Iya, betul. Apa yang membuatmu bertanya pada dirimu bahwa kau ini ternyata bingung begitu selain semester 5 nih? Yang buat Kak bingung sebenarnya karena saya itu sudah semester akhir, bisa dikatakan semester akhir ini semester 5, namun sampai detik ini tuh kayak tidak ada peminatan itu gitu ya. Padahal seharusnya saya tahu untuk kedepannya, karena kan semester depan itu saya sudah seharusnya PKP. Cuman masa dari semester ini tidak saya tahu peminatanku apa, bagaimana nantinya kedepannya buat anu PKP, buka ambil peminatan apa begitu, apakah perkembangan yang jadi daycare. Nah saat ini saya belum tahu. Terus dari akhir sesi kita ini nanti apa yang kamu harapkan yang bakalan kau tahu setelah kita selesai? Mungkin Kak kalau berakhir di sini saya lebih tahu saya bertanya apa begitu, karena saya sangat bingung dengan diriku juga sendiri. Jadi dari akhir sesi ini kamu ini sudah harus tahu apa yang bakalan kau mau ambil. Iya betul. Dan memang yang kau mau itu memang ada dua pilihan itu di antara apa dan apa? Kalau saya Kak peminatannya kan saya di psikologi. Ya, peminatannya itu banyak. Ada bio, ada sosial, ada perkembangan sama pendidikan. Nah saya itu dari semua peminatan yang ada, saya itu sukanya antara bio, kalau kan bio itu sama perkembangan. Bio dan perkembangan. Iya betul Kak. Oke, jadi dari akhir sesi ini yang bisa disimpulkan bahwa kami ini sudah harus tahu peminatan apa yang bakalan kamu ambil untuk semester kedepannya, seperti itu. Iya betul, supaya bisa Kak tunjang juga semester depan, jadi harus Kak lebih tahu semester ini tuh saya maunya apa. Oke, terus dalam perkuliahan ini apa yang mendukung kamu bahwa ternyata kamu itu memilih minatmu itu antara bio dan perkembangan? Dalam semester ini sebenarnya Kak, dalam semester ini saya suka itu perkembangan karena kebanyakan mata kuliah sambil itu perkembangan, misalnya deteksi begitu, bermain, PAUD. Cuman kalau bio itu saya ambil karena apa nih, mungkin ikut-ikutan Kak sama teman-temanku bilang ambil nih analisis jabatan begitu karena seru, jadi kayak gitu Kak. Terus dari kalau semester lalu apakah ada memang mata kuliah yang kau ambil yang berhubungan dengan bio dan perkembangan ini semester lalu? Ada Kak, mungkin kalau semester lalu itu ada apa yang masih lupa.
saya lupa Kak, ada kalau Pio itu ada saya ambil satu ada kuliah, tapi kalau perkembangan itu banyak saya ambil, kayak misalnya perkembangan dewasa dan lansia, apa lagi ya yang semester lalu. Kalau dibilang banyak, lebih banyak di perkembangan semester lalu saya ambil daripada Pio. Terus apa yang membuat kamu memilih dan bingung bahwa ternyata kamu ini bingung kok antara Pio dan perkembangan? Apa yang membuat kau ini bilang kayaknya mau Kak masuk antara Pio atau perkembangan? Iya karena suka Kak dua-duanya Kak, suka Kak dua-duanya dan fun Kak dengan itu dua mata kuliah. Jadi demi saya bingung antara mau Kak masuk perkembangan ini atau Pio gitu ya. Terus apa yang membuat kamu senang dengan mata kuliah tersebut? Kalau buat Kak senang, mungkin kalau mata kuliah perkembangan itu kan banyak turlapnya. Nah, turlapangannya itu di sekolah-sekolah sih. Dan saya kan suka berinteraksi dengan anak-anak. Jadi pas Kak turlap, kayak ternyata seru. Jadi mata kuliah perkembangan itu seru sekali Ki. Dan kayak di situ Mina kasih tambah tumbuh minatku bilang perkembangan Kak, perkembangan kayaknya saya suka. Namun di sisi lain lagi, Pio apa di itu Pio sebenarnya saya suka juga, cuman karena mungkin dosennya itu agak killer, jadi adalah hal yang tidak saya sukai dengan itu Pio. Terus kalau bisa dikasih skala antara 1 dan 10 ini, kalau perkembangan kamu sukanya sampai berapa? Pio sukanya sampai berapa? Perkembangan mungkin 8. 8. Iya. Kalau Pio? Pio mungkin 6. 6. Apakah dari setelah kamu memberikan rating ini kamu sudah bisa melihat bahwa Iya Pak, sangat sangat Kak. bahwa ternyata Saya lebih suka dengan perkembangan. apalagi yang membuat kamu menyukai mata kuliah perkembangan tersebut di antara Pio tersebut, yang bisa kamu unggulkan dari perkembangan ini apa? Yang bisa apa? Yang bisa kamu bilang kayaknya mantap nih saya pilih perkembangan daripada Pio. Mungkin karena saya suka interaksi begitu dengan anak-anak, begitu kan banyak sekali saya ambil mata kuliah AB kami, dan juga pas tak turun itu mata kuliah ABK SD TK lebih hebat Kak daripada kayak saya ke perusahaan menganalisis jabatan. Karena kan kalau analisis jabatan kita itu wawancarai apa ya, semacam kayak lebih tua sekali daripada kita, jadi mungkin agak kaku jatuhnya. Cuman kalau mungkin terlap Kak di perkembangan itu saya lebih fun Kak, karena anak-anak ya namanya anak-anak kalau lucu gemes gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan ini bahwa kamu suka perkembangan dengan especially di mata kuliah ini, semester ini tuh bahwa banyak mata kuliahmu yang turlap begitu dan berinteraksi dengan anak-anak. Iya, dan baru Kak, khususnya di semester 5 Pak ini yang banyak sekali Kak turlap di SD sama TK. Jadi kayak apa nih, lebih paham Kak dengan diriku, bilang ternyata seru aja loh. Kan sebelumnya saya kayak anti Kak begitu turun-turun di SD TK, karena menurutku capek Ki, cuman karena kewajibanku harus turlap di semester 5 ini, jadi sudah bisa saya turlap nih. Kemudian saya merasakan ternyata seru Ji, apalagi teman-temanku tuh Kak anu juga sama-sama jadi semua, dan kayak bilang seru Ji, ternyata tidak seboring itu Ji loh menurutku. Dia turlap tersebut. Iya. Oke, terus kalau misalnya karena kan kamu sudah tahu nih apa yang bakalan kamu mau ambil, apa yang harus kamu lakukan yang mendorongmu untuk tahu bahwa semester depan itu saya harus ngapain begitu? Semester depan nih Kak, mungkin saya cari tahu dulu kapan Kak mata kuliah apa yang ditawarkan untuk semester depan. Apakah selain dari itu ada lagi yang bisa kau lakukan? Bisa saya lakukan mungkin apa ya? Mungkin saya chat cutting yang saya kenal, kan mereka lebih berpengalaman nih tentunya. Jadi saya mungkin tanya-tanya dalam mata kuliah apa loh yang sebenarnya yang seharusnya saya ambil dan seru begitu ya, yang seharusnya dicoba.
Terus dari mencari info seperti itu, ada lagi yang bakal kau lakukan? Mungkin yang terakhir yang bisa saya lakukan itu Kak, apa ya, mungkin saya bicara juga dengan si pembimbingku, karena kan namanya dosen pasti lebih tahu lah bagaimana itu peminatannya. Ya mungkin itu Kak, saya bicara sama dosen pembimbingku tentang mata-mata kuliah yang bisa saya ambil untuk semester depan gitu, yang kiranya dosenku itu wajibkan ambil ini bagus ini katanya. Oke, dari semua yang bakalan kamu lakukan itu dalam satu hari ke depan, apa yang akan kau lakukan terlebih dahulu? Mungkin dalam 1 hari ke depan saya cek dulu Kak, saya cari tahu dulu di angkatanku tentang buku-buku buku panduan. Ya, buku panduan itu Kak. Karena kan sejujurnya saya tidak dapat buku panduan karena itu hari buku panduan itu terbatas. Jadi tidak semua orang punya. Jadi mungkin saya cek dulu temanku yang punya buku panduan gitu ya. Supaya dia bisa kirimkan Kak mata kuliah apa di semester depan yang bisa saya ambil dulu. Terus jadi dalam satu hari ke depan ini mungkin kamu bisa mencari buku panduan tersebut dulu. Iya betul. Oke, kalau dalam 1 minggu ke depan apa yang sudah harus kamu lakukan? 1 minggu ya? Iya. Kalau mungkin 1 minggu itu saya sudah cek nih cutting. Kebetulan juga cutting itu yang cutting yang saya kenal sedikit jil. Jadi pasti saya harus konfirm dulu lah, kan muka ketemu begitu daripada konfirmasi lewat HP menurutku tidak efektif. Mungkin muka dulu bikin perjanjian bilang bisa kakak ketemu ki berdua begitu, supaya ada yang mau saya tanyakan ki tentang mata kuliah yang bisa tawarkan masa depannya. Oke, dalam 1 minggu ke depan kamu sudah berdiskusi dengan cutting, Iya. seperti itu. Iya. Kalau dalam 1 bulan ke depan, Kalau dalam 1 bulan mungkin saya sudah hubungi PA aku, karena kan enggak mungkin Kak juga tiba-tiba di depan pintunya bilang Kak buka bicara, pasti harus Kak dulu bilang di grup, bilang Kak ada mau saya bicarakan tentang peminatan itu begitu, apa yang harus saya ambil mata kuliah. oke. Mungkin juga Oke, dalam 1 bulan ke depan itu kamu sudah menghubungi PA-mu. Iya betul. Terus dari menghubungi PA-mu tersebut, apa yang bakal kamu tanyakan ke dia? Apakah kamu tetap bingung peminatanmu apa, atau kamu sudah tahu peminatanmu apa? Kalau saya nggak mungkin sudah tahu nih begitu, dan saya tanyakan nih kepada dosenku, bilang mata kuliah apa loh yang saya harus ambil di bidang perkembangan yang tidak saya ambil sebelumnya, karena kan masih banyak mata kuliah yang tidak saya ambil. Nah mungkin saya tanyakan lebih lanjut mengenai mata kuliah apa sih yang seharusnya saya ambil begitu, yang seharusnya saya lakukan di semester kedepannya. Oh, jadi kamu bakalan menanyakan PA-mu bahwa mata kuliah apa yang seharusnya kamu ambil, tapi dalam ranah perkembangan. Iya, seperti itu. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, tadi infonya belum jelas bahwa saya belum tahu alasanmu kenapa waktu itu tadi kamu bilang bahwa kamu mau pilih antara PIO dan perkembangan. Kalau di PIO, apa sih yang membuatmu tertarik dengan PIO kemarin? Mungkin nggak tertarik sebenarnya sama PIO karena mungkin impianku masa kecil kan di pikiranku itu PIO perusahaan gitu ya, dan saya memang betul kayaknya kerja di suatu perusahaan gitu. Jadi mungkin ambil Kak itu PIO karena berpikir Kak akan kerja Kak di perusahaan ini orang lah. Jadi kayak bagus di seminati begitu ya. Mungkin itu alasan aku suka PIO, karena minat terpendam yang bisa disalurkan dengan PIO. Jadi kamu kiranya bahwa kalau PIO berhubungan dengan perusahaan seperti itu? Iya. Dan berhubungan dengan minatmu bahwa kau mau bekerja sebenarnya di perusahaan. Iya betul Kak. Tapi setelah kamu jalani perkuliahan ini, tapi ternyata kenapa itu kamu? Sebenarnya memang sebenarnya saya suka di PIO, cuman kayak banyak hal yang kayak tidak memungkinkan Kak begitu. Bisa. Iya, mungkin salah satunya karena saya tidak suka begitu dengan beberapa mata kuliah, saya tidak suka. Terus
apa nih menjelaskannya, ini yang kayak enggak suka Kak. Oh, berarti dibandingkan dengan perkembangan, bahwa kamu itu lebih banyak senangmu di perkembangan begitu setelah mungkin kamu sadari. mungkin lebih fun Kak. Oh, oke. Perkembangan. Kamu lebih have fun di perkembangan. Iya. Oke, terus kalau misalnya kamu sudah bicara dengan dosen, sudah tahu bahwa perkembangan jangka panjangnya ini kamu bakalan ngapain gitu kalau kamu bisa lihat di masa depan, apa yang bakalan kamu lakukan? Mungkin saya tentukan dulu kan semester depan saya sudah PKP. Nah mungkin saya tentukan dulu apa BKP, gimana kamu BKP berkaitan dengan perkembangan, apakah di sekolah atau di daycare begitu. Saya mungkin cari informasi dulu lagi mengenai tempat-tempat BKP yang berkaitan dengan perkembangan itu, karena nggak saya tahu sejujurnya juga BKP apa yang buka. Berarti di semester depan kamu kan BKP, jadi kamu ini bakalan memilih antara, tapi di BKP-mu ini apakah ada peminatannya juga begitu sesuai jurusan atau memang? Jujur saya nggak tahu tidak. Tapi kamu maunya di mana kalau bisa memilih? Di sebenarnya bisa juga daycare gitu. Saya suka di sekolah anak, bisa juga kalau di TK. Intinya yang mana buka tentang itu saya cari informasi dulu mengenai itu, baru saya seleksi nih satu-satu. Berarti kamu ini bakalan mencari informasi terlebih dahulu terkait BKP-mu ini ya? Iya betul. Untuk ke depannya. Terus kan tadi kamu juga mention bahwa kamu ini suka deteksi dini gitu. Iya, deteksi dini dan Apa yang membuat kamu suka turlap seperti itu? seru kita karena apa nih, kita tahu dalam perkembangannya ini anak itu kurang nih hanya dalam milestone yang sudah kita buat sama KPSP-nya. Jadi kayak dengan kita minta stimulus itu bilang, wah ternyata kita tahu ini anaknya kurang di motorik apa, kurang di bahasa kah, dalam aspek apa. Nah dari situ nih kita edukasi dari orang tuanya, bilang ternyata anaknya itu kurang gitu loh di motoriknya, sehingga harus ditingkatkan begitu. Mungkin kita juga bisa buatkan apa ya, kayak semacam pembelajaran individual buat orang tuanya begitu, supaya ini anaknya dia kasih stimulus terus sehingga perkembangannya itu bisa kita meningkat begitu. Seru kita karena apa nih, kayak kita terapkan begitu jadi orang tua kan. Jadi kalau di perkembangan ini banyak sisi positifnya yang kamu lihat, begitu. Iya betul. Banyak yang bisa kau terapkan dalam kehidupanmu seperti itu. Dibandingkan dengan mata kuliah PIOmu yang kemarin. Oh, jadi kamu lebih merasa lebih banyak benefitnya seperti itu. Iya, karena kan perkembangan seperti kan ada juga berkeluarga Iya. Nah, bisa saya terapkan itu untuk kedepannya. Terus setelah kamu rasakan itu turlap-turlap dan bagaimana, apakah sudah terlintas di benakmu bahwa memang oh ternyata saya sukanya di ranah mana begitu? Iya Kak, sudah sangat sudah. Jadi kamu sudah mengerti. Iya. Oke. Terus apakah di semester depan kamu masih mau mengambil mata kuliah PIO? Ada yang berhubungan dengan PIO? Saya fokuskan dulu di perkembangan Kak. Oh, jadi kamu lebih mau sekarang mau fokusnya ke perkembangan. Iya. Oke. Jadi yang tadi kamu bilang bahwa kamu itu akan menghubungi dosen, bakalan membuka buku panduan, menghubungi cutting. Terus kamu kan sudah menetapkan itu. Terus kamu juga bakalan melakukan BKP juga ke depannya. Kamu juga bakalan naik semesternya dan tinggi dan semakin tinggi. Terus apakah kamu sudah tahu apa tujuanmu sekarang? Iya Sudah. Terus apakah tadi kan di awal sempat kita bilang bahwa di akhir sesi ini kamu tuh sudah tahu apa yang bakalan kamu mau. Apakah sekarang kamu sudah tahu apa yang kamu mau? sangat sudah Kak. Oke. Terus yang mau saya tanyakan itu tadi apa ya? Apakah Tasya sendiri ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Mungkin tidak ada juga. Apakah sudah jelas dengan kebingunganmu sendiri nih? Sangat sudah jelas nih, karena dari awal kami masih bingung gitu antara bio sama perkembangan. Cuman karena ditanya terus Kak begitu, dan saya lebih tahu bilang ternyata saya suka loh di perkembangan. Dan bisa Kak pungkiri, hebat Kak memang. Oke.
di bidang perkembangan. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan ini bahwa kamu sudah tahu Mito apa yang bakalan kamu ambil di semester depan. Iya. Kamu sudah tidak bingung lagi. Sudah tidak ada. Oke. Apakah saya rasa sesi coaching kita ini sudah selesai? Apakah Tasya ini ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Kalau misalnya ada kebingungan Kak, Iya. bisa kalian kembali ke kita. Boleh. Iya. Kita bakalan sesi coaching kembali kalau kamu bingung. Baik. Oke. Mungkin sampai sini saja. Oke, lebih dan kurangnya kita tutup. Tasya juga sudah jelas semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.